Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 13 Oktober 2023. Dianya siapa, boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari orang tersebut ya. Oke, bagaimana perasaan dia hari ini? Kamera. Kertok. I like you. The dragonfly. Twin flame. Orang ini masih selalu mengenang kamu ya. Aku lihat di sini masih mengenang kamu. Bahkan cara mengenangnya itu yaitu ngeliat foto-foto di handphone dia, foto-foto kamu ya, foto-foto kamu di handphone dia. Kemudian aku lihat di sini dia juga sering kepikiran dari apa yang pernah terjadi di masa lalu kalian ya. Dia sering mengintrospeksi diri tentang apapun yang pernah terjadi di antara kalian. Jadi orang ini masih selalu kepikiran kamu, masih selalu bernostalgia dengan foto-fotomu ya yang ada di handphone dia. Dia selalu melihat dan ya mengenang lah ya, selalu melihat-lihat foto kamu. Aku rasa di sini dia kadang sering rindu loh sama kamu. Girl talk. Oke. Aku lihat di sini. Aku lihat dia itu sering stalkingin kamu ya. Ada girl talk di sini. Dia nyari-nyari kabar tentang kamu pada sosial media, atau bahkan kalau dia kenal gitu ya dengan teman-teman kamu, dia sering nanya-nanya gitu ke teman-teman kalian, keadaan kalian seperti apa, apakah kalian sudah bisa move on dari dia ya, seperti itu. Intinya dia masih suka stalkingin kamu, cari-cari kabar tentang kamu, karena di sini aku lihat dia masih menyukai kamu ya, dia masih sayang sama kamu. Bahkan di sini aku lihat dia pengen kembali, union lagi sama kamu, pengen mengutarakan perasaannya lagi ke kamu. Dan ada dragonfly di sini ya, dia pengen pengen cari tahu ya keadaan kamu, apakah kamu baik-baik saja, apakah kamu sudah bisa move on. Dan ada twin flame di sini ya, dia pengen balikan ya, pengen union, pengen bersatu lagi dengan kamu, pengen balance lagi dengan kamu. Intinya ada niatan dari dia ingin datang lagi ke kamu nih. Dia bukan hanya sekedar ngeliat foto-foto kamu yang ada di handphone dia, bahkan percakapan kalian yang dulu ya pernah terjadi di antara kalian itu sebenarnya belum dia hapus ya, masih dia arsipkan. Jadi masih sering oleh dia itu dibuka kembali, dibaca kembali ya. Jadi dia mengenang kamu itu tidak hanya sekadar lewat foto, tapi juga lewat percakapan kalian yang dulu. Nah, ada suatu kalimat ya yang dia utarakan ke kamu, atau ada suatu kata-kata yang pernah dia ucapkan ke kamu, dan ini ingin dia tarik kembali ya. Mungkin ucapan itu atau kata-kata itu pernah menyakiti kamu. Nah, dia berharap dia bisa diberikan kesempatan lagi oleh kamu untuk memperbaiki sikap dia terhadap kamu, untuk
mentreat kamu lebih baik lagi, memperlakukan kamu lebih baik lagi gitu. Tuh, I want you, kata dia. Dia menginginkan kamu di sini, ya. Karena dia masih cinta, aku lihat di sini sama kamu. Dia masih suka sama kamu. Oke. Dan dia tahu bahwa dia adalah seseorang yang dulu pernah sempat menjadi obat dari rasa sakit hatimu, dari apa ya, pedihnya kehidupanmu. Dia adalah pelarianmu, kayak gitu ya. Dia tahu kalau dulu kalian mungkin saat baru pertama kali mengenal itu keadaanmu lagi galau ya, lagi tidak baik-baik aja. Intinya kondisi hidupmu itu lagi sulit kayak gitu. Nah, kemudian dia hadir di kehidupanmu. Jadi dia ini bisa kemarin itu menjadi seorang pengobat hatimu yang dulu pernah hancur, yang dulu hidupmu pernah hancur gitu ya. Dan dia tahu itu. Atau mungkin dulu kamu pernah cerita gitu kan, bahwa dulu hidup kamu lagi nggak baik-baik aja, terus datanglah dia ini sebagai pengobat hancurnya hidupmu gitu. Entah apa dulu kamu pernah terjadi apa, entah kamu habis putus juga dari pasanganmu yang dulu, atau ya namanya kehidupan ya, pasti ada pasang surutnya. Nah, dia ini datang gitu. Jadi dia adalah pengobat dari rasa sakit dalam hidupmu. Aku lihat di sini dia ini punya insting yang kuat sama kamu ya. Batin dia itu masih kuat sama kamu. Dia itu masih sering ya terkoneksi ya. Dia gini, kalian nampaknya sudah berpisah, tapi dia ini koneksinya nggak mau putus sama kamu. Nah, cuman karena ini ada masalah tentang komunikasi ya, sehingganya kalian ini sering terjadi salah paham, sering miskomunikasi juga, sehingganya hubungan kalian itu berpisah. Dan ada yang salah satu dari kalian nih kalau ngomong tuh agak pedes, atau mungkin dia ya kalau ngomong tuh agak pedes ya. Kalian situasikan aja siapa yang kalau ngomong tuh agak perih gitu kalau ngomongnya, pedes banget kayak gitu. Nah, inilah juga yang membuat hubungan kalian juga renggang ya. Karena kalau ngomong itu suka ceplas-ceplos kayak gitu. Nah, orang ini punya sesuatu yang dia sembunyikan ya. Entah ini adalah beban hidup ataupun apapun ya di dalam kehidupan dia yang lagi nggak baik-baik aja, dan itu tidak dia ungkap ke kamu, tidak dia kasih tahu ke kamu. Karena di sini aku lihat memang gengsi dia itu tinggi, ego dia tinggi, jadi dia itu nggak mau terlihat lemah olehmu. Makanya di sini ada banyak yang dia sembunyikan dari kamu, terutama tentang masalah finansial ya, masalah materi itu tidak mau dia bagi penderitaannya dengan kamu. Jadi makanya di sini dia nggak jujur tentang betapa beratnya hidup dia, betapa sulitnya kehidupan dia ya. Karena di sini dia sebenarnya nggak mau membagi penderitaan sama kamu, dan dia juga nggak mau nanti kamunya malah ilfeel sama dia karena kehidupan dia itu
ya lagi nggak baik-baik aja gitu. Entah mungkin dia ini punya beban hidup, atau entah dia ini punya hutang piutang, atau entah dia ini punya tanggungan apa seperti itu yang harus dia selesaikan, yang harus dia tutupi. Nah, di sini dia tidak mau terlihat bahwa orang ini lemah, orang ini tidak mampu gitu. Jadi makanya inilah yang membuat kalian salah paham ya. Kamu merasa gerak-gerik dia kok aneh gitu ya, kenapa dia tidak jujur, sedangkan ya itu tadi, gengsi dia tinggi, dia tidak mau kamu lihat dia ini lemah, makanya dia tidak jujur sama kamu. Tapi kamu malah berprinsip, bukan malah ya, tapi kamu memang punya prinsip yang seharusnya kalau menjalin hubungan tuh memang harus ada kepercayaan kan, satu sama lain harus saling terbuka. Nah, sedangkan dia tidak terbuka. Nah, disinilah ya mulai muncul kesalahpahaman ya di antara kalian, dan komunikasi kalian memang nggak intens kayak gitu, atau kurang adanya komunikasi lah di antara kalian. Oke. Kemudian Knight of Cups. Dan aku lihat di sini kalau misalkan dia ini masih melajang ya, masih sendiri, aku lihat di sini energinya dia akan segera datang loh, menawarkan komitmen sama kamu. Ada suatu lamaran cinta atau lamaran pernikahan yang akan dia berikan ke kamu, dan aku lihat juga di sini dia akan datang dengan penuh rasa kasih sayang, penuh dengan cinta. Dia akan mengutarakan perasaan dia sejujurnya sama kamu, dan apa namanya, dia akan lebih menghargai kamu sekarang gitu ya. Dan ini energi lebih cepat kalau misalkan dia ini sudah berpisah ya dari pasangan sahnya, atau ya udah single gitu ya, masih single gitu. Itu akan lebih cepat daripada ketika dia masih bersama pasangan dia gitu. Itu agak lebih lama aku lihatnya. Tapi kalau dia single, di sini aku lihat energinya akan lebih cepat. Dan aku lihat di sini dia menyesal banget ya telah kehilangan kamu, telah membiarkan kamu pergi dari kehidupan dia. Dia sangat-sangat menyesal saat ini. Kepergian kamu itu juga karena faktor dari ketidaksetiaan dia ya. Ada kelakuan dia yang nyelingkuhin kamu, atau dia berbohong sama kamu, dia tidak jujur, dia tidak terbuka sama kamu ya. Dan bahkan di sini aku lihat memang sebenarnya kemarin itu dia itu belum siap untuk berkomitmen, sedangkan kamu itu sudah mengharapkan tanggung jawab dari dia atau komitmen dari dia. Kamu menginginkan kejelasan dari hubungan, tapi aku lihat mungkin karena dia ini masih punya beban ya, masih punya beban hidup. Ada Ten of Wands ini, makanya dia kemarin sama kamu itu belum siap untuk berkomitmen. Makanya dia di sini pergi ninggalin kamu. Tapi setelah dia pergi ninggalin kamu, dan kalian udah nggak ada hubungan lagi gitu ya, kalian sudah tidak terkoneksi lagi, kalian sudah tidak ada komunikasi lagi, dia sangat menyesal ya, telah pergi meninggalkan kamu, telah melepaskan kamu dari hidup dia gitu. Apapun yang pernah terjadi di antara kalian, akhirnya kalian berpisah, dia menyesali itu ya. Dia menyesali banget, sangat-sangat menyesal karena dia melepaskan kamu. Dan nampaknya ini aku lihat kalian ini sudah berpisahnya cukup lama ya, udah lama. Dulu memang saat menjalin awal-awal hubungan dengan dia itu penuh dengan gairah, penuh dengan semangat, penuh dengan keyakinan bahwa hubungan ini bisa langgeng. Tapi seiring berjalannya waktu, karena ada tindakan dia yang tidak terbuka dengan kamu, ada kebohongan, ada perselingkuhan, sehingganya ngebuat kamu kesal, ngebuat kamu jengkel, akhirnya kalian berpisah. Nah, ini nampaknya sudah terjadi begitu lama gitu ya. Entah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan mungkin tahunan. Nah, karena ini kalau misalkan kalian sudah lama berpisah, aku lihat dalam waktu dekat orang ini akan segera datang ya, akan segera datang, karena dia selalu
bernostalgia terus sama kamu, selalu pikiran kamu terus, pikiran dan hati dia tidak tenang, dia menyesali atas tindakan dia menyesali atas kelakuan dia yang menyelingkuhi kamu, kemudian meninggalkan kamu, berpisah dengan kamu. Dia menyesali itu. Jadi di sini aku lihat dia akan lebih nanti ketika dia datang, dia akan lebih memperkuat dan lebih bertahan lebih bertahan dengan hubungan kalian dengan jangka waktu yang lama. Tapi itu tadi ya, kalian harus bisa memberikan petualangan dan kegembiraan dalam hubungan kalian. Karena orang ini sebenarnya orang yang suka berpetualang. Jadi dia tidak suka hubungan yang monoton. Kalau misalkan hubungan kalian itu ya stuck gitu-gitu aja, atau tidak ada hobi baru, tidak ada surprise, atau tidak ada kegiatan baru di dalam hubungan kalian, orang ini akan gampang sekali bosenan ya, karena orang ini punya jiwa petualang. Maka dari itu, nanti kalau misalkan kalian mengharapkan orang ini dan orang ini benar datang ke kehidupan kalian, buatlah hubungan kalian itu lebih mengasihkan ya, lebih berpetualang. Buatlah hubungan kalian itu selalu ada yang baru, bukan berarti pasangan baru ya, bukan berarti menghadirkan pihak ketiga, keempat, tapi maksudnya itu kegiatan-kegiatan baru bersama dia ya, yang menantang adrenalin dia, atau apalah ya intinya yang ngebuat dia bersemangat ya, buat hubungan kalian selalu hidup kayak gitu. Maka di sini dia akan memperjuangkan kamu dalam jangka waktu yang lama. Ya, orang ini memang punya sifat yang pendiam. Kemudian orangnya juga canggungan ya. Makanya di sini dia nggak gampang terbuka sama kamu. Jadi kalau kamu nggak bisa membuat dia merasa nyaman, nggak bisa membuat dia merasa aman, itu sulit untuk membuat dia terbuka sama kamu, untuk cerita sama kamu, untuk jujur sama kamu. Jadi kamu harus punya trik sendiri untuk bisa membuat dia ini nyaman sama kamu. Memang orangnya berjiwa adrenalinnya tuh besar ya, berjiwa petualang dia ini. Jadi harus itu tadi ya, menghidupkan selalu jiwa tantangan dari diri dia gitu. Nah, kalau dia udah ngerasa nyaman, udah ngerasa asik sama kamu, dia pasti akan terbuka kok sama kamu, dia pasti akan jujur sama kamu. Nah, sekarang ini aku lihat dia benar-benar merasa sedih banget karena yaitu kalian berakhir ya hubungannya, ada suatu lamaran yang tertunda, atau ya karena kalian putus ya, dia benar-benar sedih banget ya. Mungkin kemarin kalian udah sempat ngomongin tentang komitmen ataupun apalah ya yang berhubungan tentang komitmen atau pernikahan kayak gitu. Nah itu ternyata tertunda atau bahkan ya hilang begitu saja gitu ya, kalian putuskan begitu saja, atau dia yang memutuskan begitu saja. Jujur dia di sini sedih banget, dia frustasi, dia menyesal banget ya, karena telah kehilangan kamu, karena telah putus ya cinta dengan kamu. Aku lihat di sini dia menyesal banget, dia frustasi, dia stres, dia kepikiran terus, dia terpuruk lah intinya. Ya, dan aku lihat di sini baik kamu ataupun dia ya, atau mungkin kalian memang kalian berdua. Aku lihat mungkin kalian sudah ada yang maaf dikata ya perawan atau bujangan ya, kalian udah nggak itu lagi. Nah, entah kalian memang berdealing dengan janda atau duda, atau mungkin kalian janda atau duda, atau mungkin ini kalian berdua ini mantan suami istri, bisa jadi ya. Tapi intinya ya ada yang berhubungan dengan, maksudnya ada yang terkoneksi atau berdealing dengan orang yang sudah tidak perawan atau bujangan seperti itu ya.
Dan ini satu lagi nih ya, pesan untuk kamu. Aku lihat di sini kamu itu terlalu cerewet ya, kamu itu terlalu berisik ya. Sedangkan orang ini suka dengan ketenangan. Nah, dari rasa cerewet dan dari kecerewetan kamu ya, dan berisiknya kamu, bukan berarti dia tidak suka ya. Cuman orang ini kan memang orang yang suka dengan ketenangan ya. Boleh cerewet tapi memang ada tujuan dan manfaatnya. Tapi kalau kamu cerewetnya karena ini menjudge atau membombardir dia dengan pertanyaan-pertanyaan memojokkan, itu ngebuat dia merasa risih dan tidak nyaman ya. Jadi Page of Cup disarankan bagi kalian untuk kurangilah cerewetmu itu gitu ya, cerewetmu itu. Dan cobalah untuk mengevaluasi kembali tujuan dari kalian mendekati orang ini ya, menjalin hubungan dengan orang ini. Nah, kalian harus lebih mengerti dia, karena orang ini kan memang sulit untuk dimengerti, karena dia orangnya pendiam, terus orangnya juga tidak gampang terbuka gitu. Jadi kalian memang harus punya taktik ya untuk bisa stay dengan orang ini. Orang ini memang agak sulit ya, lebih parah sih dari ya mungkin 11-12 dengan wanita yang lagi mens. Ya karena ya itu tadi, orangnya suka ketenangan, gak suka berisik ya. Dia orangnya pendiam, orangnya canggungan juga. Jadi sulit untuk bisa tahu perasaan dia, apa yang tidak dia suka dan apa yang dia suka. Jadi memang kamu harus punya taktik tersendiri agar dia mau terbuka. Apa taktiknya? Yaitu tadi, harus bisa membuat dia selalu merasa berpetualang ya, menjalin hubungan dengan kamu itu selalu ada tantangannya. Kamu harus bisa ngebuat dia selalu tertantang dalam hubungan kalian, dan selalu bisa membuat dia merasa aman, nyaman, dan gembira gitu. Baru dia akan lebih terbuka dan bisa menjalin hubungan dalam jangka waktu panjang sama kamu kayak gitu ya. Oke. Jadi itu aja yang bisa aku sampaikan dalam pembacaan tarot ini ya. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka pembacaan ini memang untuk kalian. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.